Ngerebong. Ngerebong adalah tradisi asli Denpasar sejak tahun 1937, di mana terdapat sebuah tradisi yang sangat unik yang ada di Bali, yaitu tradisi ngerebong. Ngerebong adalah salah satu tradisi yang masih dipegang teguh oleh masyarakat, khususnya yang ada di Bali, di mana masyarakat yang ada di desa, khususnya di Kesiman, Denpasar Timur, ngerebong ini tidak hanya dikunjungi oleh wisatawan dari sekitarnya saja, tapi dari hampir seluruh kabupaten, bahkan di kecamatan-kecamatan lainnya, desa-desa juga. Saat mereka tahu ada acara ngerebong, mereka akan datang untuk melihat langsung tradisi ini. Jadi tradisi ini menjadi daya tarik para wisatawan, dan wisatawan asing juga banyak yang meliput acara ini. Ngerebong sendiri merupakan bahasa Bali yang memiliki arti berkumpul. Tradisi ngerebong biasanya diadakan setiap 6 bulan sekali sesuai dengan penanggalan Bali, yaitu setiap 8 hari setelah Hari Raya Kuningan, dan biasanya jatuh pada hari Minggu Pon Buku Medangsia. Pusat diadakannya tradisi ngerebong yang ada di Denpasar Timur ini, khususnya terletak di daerah Kesiman, Kelurahan Kesiman ya. Itu terletak di Pura Petilan yang lokasinya ya tadi di Kesiman, tepatnya di Jalan W.R. Supratman. Ngerebong ini sebelum dimulainya acara puncak, biasanya masyarakat sudah memenuhi area acara, dan acaranya selain ngerebong, sebelum acara itu ada tradisi metajen yang dilaksanakan di Wantilan. Di sana terdapat beberapa suguhan ya, seperti musik tradisional yaitu gong, ada bunga-bungaan dalam tempayan yang disusun secara cantik, ada juga penyor-penyor yang dibuat sangat bagus dan mahal-mahal. Jadi sebelum upacara ngerebong ini dimulai, para pecalang atau yang biasa disebut polisi adat akan mengosongkan jalanan atau menutup jalan antara Topati dengan kota Denpasar. Jadi jalannya ini ditutup ya. Jadi kalian kalau ada acara ngerebong jangan lewat di Jalan W.R. Supratman, khususnya di daerah Waribang. Ditutup karena upacara ngerebong ini. Jadi rangkaian tradisi ngerebong ini memang sangatlah sakral. Untuk mengawali upacara ini, masyarakat akan sembahyang terlebih dahulu di Pura Petilan. Kemudian acara akan semakin ramai dan menarik, karena setelah persembahyangan itu akan dilanjutkan dengan ada acara yang tadi itu tajen ya, adu ayam di Wantilan, di mana Wantilan ini merupakan bangunan yang menyerupai balai yang besar, khusus tempat untuk adu ayam.
Nah, setelah masyarakat mengarak barong yang merupakan lambang kebaikan bagi masyarakat penganut Hindu dan diarak menuju Pura Pengerebongan. Kemudian masyarakat juga keluar dari pura dan mengelilingi tempat adu ayam tadi atau wantilan tadi itu sebanyak 3 kali. Dan dalam acara mengelilingi wantilan ini banyak para pemedek yang ikut pada kerauhan semua. Dan ngerebong ini adalah sebuah panggilan ya. Ada panggilan yang dilaksanakan di Pura Agung Petilan untuk menciptakan keseimbangan dunia. Begitulah katanya. Kata dari seorang budayawan Desa Kesiman. Lebih lanjut dijelaskan bahwa tradisi ini sudah dipatenkan ya sejak tahun 1937, tapi telah dilaksanakan dengan kapasitas yang lebih kecil di area kerajaan atau Puri Kesiman. Ada beberapa rangkaian yang wajib dilaksanakan sehubungan dengan ngerebong, yakni ngerebek yang dilaksanakan pada Umanis Galungan, kemudian dilanjutkan dengan Pamendakan Agung pada Paing Kuningan, dan terakhir adalah ngerebong. Tradisi ngerebong ini melibatkan semua mangku pepatih yang merupakan wilayah Desa Kesiman terdahulu. Dahulu diyakini Puri Kesiman ini memiliki wilayah yang sangat luas hingga ke Desa Sanur dan Pemogan. Jadi yang tangkil ke Pura Agung Petilan saat pelaksanaan pengerebongan ini adalah sesuhunan yang merupakan warih Puri Kesiman, tutur salah satu pemangku yang ada di Kecamatan Kesiman ini ya. Dalam pelaksanaan ngerebong yang unik itu adalah keris. Ada di sini ada istilahnya ngurek dan penjor yang megah. Dalam tradisi ini sejumlah pemedek kesurupan ya, dengan menusukkan keris ke tubuhnya. Bahkan ada yang menusukkan di bagian matanya. Waduh, ngeri sekali ya. Tapi tenang aja, mereka tidak apa-apa. Berdasarkan buku hasil penelitian sejarah pura yang dilakukan UNHI, Universitas Hindu Dharma Denpasar pada tahun 1979, upacara pengerebongan tergolong upacara buta yatnya atau pecaruan, sehingga upacara pengerebongan itu bertujuan untuk mengingatkan umat Hindu untuk selalu waspada melalui media ritual sakral ini untuk memelihara keharmonisan hubungan antar manusia dengan Tuhannya, antar alam juga, antara sesama manusia dengan manusia, dan tadi sudah hubungan baik dengan alam ya, dan lingkungannya. Jadi proses upacara pengerebongan ini dilakukan tiap-tiap hari Minggu, yaitu reditepon medangsia dari pagi ya, dan dilakukan upacara tabuh rah. Jadi tujuannya ini adalah untuk membangkitkan guna rajah untuk disomia atau diharmoniskan agar patuh dengan arahan guna satwam. Dengan demikian guna rajah menjadi bersifat
positif, memberi semangat untuk kuat menghadapi berbagai gejolak kehidupan ini yang semakin tidak stabil. Kemudian para manca dan prasanak pengerob Pura Petilan di Kesiman dengan pelawatan berupa barong dan rangde, semuanya itu diusung ke Pura Petilan untuk mengikuti upacara pengerebongan ini. Sebelum ke Pura Petilan, didahului dulu dengan upacara penyucian di Pura Musen yang lokasinya di sebelah timur Pura Petilan, ada di pinggir barat sungai. Itu sungainya Sungai Ayung ya. Yang kalian ingin tahu Sungai Ayungnya itu adalah yang ada SMA 14-nya itu, di mana lapangan tembak itu ya. Jadi selanjutnya setelah kembali ke pura, setelah selesai dari penyucian tadi itu di Pura Ayung, barulah upacara pengerebongan dimulai. Jadi pengerebongan ini dimulai dengan upacara nyanjan dan nur. Tujuan upacara ini untuk memohon kekuatan suci Dewa Dewi Batara Batari agar turun melalui pradasarnya dari para umat, dari para manca dan prasanak pangrob. Umumnya para pengusung rangde dan pepatihnya setelah dilakukan upacara nyanjan dan nur itu dalam keadaan kerauhan. Selanjutnya semua pelawatan barong dan rangda serta para pepatih yang kerauhan itu keluar dari kori agung, terus mereka akan mengelilingi Wantilan 3 kali dengan cara prasiwa, dan ini mereka berputar berkeliling mengelilingi Wantilan sebanyak 3 kali. Jadi mengelilingi Wantilan ini dengan cara prasawiya itu adalah para pelawatan barong, rangde dan pepatihnya bergerak dari timur, kemudian ke utara, ke barat, ke selatan, dan kembali lagi ke timur. Itu dilakukan selama 3 kali ya. Terus demikian sampai 3 kali putaran tadi. Saat melakukan prasawiya itu, para pepatih melakukan ngunying atau yang kita kenal dengan istilah bahasa Bali itu ngurek atau menusuk diri dengan keris. Dan keris itu tajam dan asli bahannya besi. Dan itu benar-benar nyata keris sesungguhnya ya. Dan keris itu adalah sangat sakral. Jadi ngurek menusukkan keris itu ke dada para patih. Itu tak sedikit pun mereka terluka, bahkan ada yang sampai ke mata. Itu ditusukkan ke dalam dirinya tanpa sadar. Kalau sudah acara prasawiya ini selesai semuanya, kembali ke Gedong Agung dengan upacara pengeluburan. Mereka yang kerauhan kembali lagi seperti semula setelah diberikan tirta agar mereka sadar kembali. Kemudian setelah upacara pengeluburan itu, maka dilanjutkan dengan upacara Maider Buana, Batara Batari, para manca dan prasanak pangrob dengan semua pengiringnya kembali mengelilingi Wantilan 3 kali dengan cara pradaksina
mengelilingi dengan cara pradaksina itu maksudnya berlawanan dengan cara prasawiya tadi. Selanjutnya upacara mengelilingi wantilan dengan cara pradaksina atau mengikuti arah jarum jam. Pradaksina ini dilakukan 3 kali sebagai simbol pendakian hidup dari bur loka menuju buah loka, dan yang tertinggi menuju suah loka, yaitu alam kedewatan. Karena itulah upacara ini disebut upacara Maider Buana, mengelilingi alam semesta. Setelah selesai mengelilingi wantilan 3 kali dengan pradaksina, semuanya kembali ke jeroan pura, dan adanya prosesi prasawiya dan pradaksina dalam upacara pengerebongan di Pura Petilan Kesiaman ini sangat menarik untuk dipahami makna filosofinya. Prosesi prasawiya bermakna untuk meredam aspek asuri sampat atau kecenderungan keraksasaan, jadi sifat raksasanya itu ya. Sedangkan pradaksina sebagai simbol untuk menguatkan Dewi Sampad, yaitu cenderung sifat-sifat kedewaan ya. Kalau kecenderungan keraksasaan berada di bawah kekuasaan Dewi Sampad, maka manusia akan menampilkan perilaku yang baik dan benar dalam kesehari-hariannya. Itulah pengertian ngerebong yang dilakukan setelah Hari Raya Kuningan, hanya dilakukan di Kesiman, Kecamatan Denpasar Timur ya. Bagi kalian yang belum memahami, semoga bisa mengartikan bahwa kita memiliki banyak tradisi yang dari zaman dulu sampai sekarang masih bisa kita laksanakan dan masih bisa kita lestarikan dalam budaya Bali. Semoga keterangan kami bisa dimengerti, dan terima kasih sudah menonton. Jangan lupa subscribe ya. Terima kasih.
harus kami masuk mengingatkan pengajian Gedong Agung. Kemarin muncul ngajak Gedong terus penataan gue ini kalau diajak Waduh
jangan lanjut